Bawa aman. Hari ini kami akan membawakan materi dengan tema timbul dan hapusnya utang pajak. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Check it out. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lalu Faza Firdaus Zuli dan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep dan definisi apa sih itu hutang pajak. Oke, jadi hutang pajak adalah kewajiban membayar pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak kepada negara. Hutang pajak bukan timbul karena perjanjian, melainkan karena terpenuhinya dua syarat utama. Syarat pertama adalah syarat subjektif, yaitu adanya subjek pajak, seperti orang pribadi atau badan yang memang diwajibkan untuk membayar pajak. Lalu syarat kedua adalah syarat objektif, yaitu adanya objek pajak, seperti harta, penghasilan, ataupun transaksi tertentu. Halo, saya Ninyoman Gita Putri Agustina. Jadi sekarang saya mau jelaskan tentang timbulnya utang pajak. Jadi ada dua ajaran. Yang pertama itu ajaran material. Jadi ajaran ini tuh berlaku untuk pajak mayoritas kayak pajak penghasilan dan pertambahan nilai yang pakai self assessment atau kita hitung sendiri. Ajaran ini mengatakan kalau utang pajak tuh muncul bukan karena surat dari kantor pajak, tapi karena adanya keadaan atau peristiwa tertentu yang kena pajak menurut undang-undang. Contohnya kalau kita punya gaji, otomatis kita kena pajak penghasilan, otomatis kita akan punya utang pajak penghasilan, begitu. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait timbulnya hutang pajak. Yang kedua yaitu ajaran formil. Ajaran formil di sini mengatakan hutang pajak akan timbul apabila dikeluarkannya SKP atau surat ketetapan pajak yang bisa kita lihat contohnya pada PBB, pajak bumi dan bangunan. Selain itu, ajaran formil di sini juga bisa timbul apabila otoritas pajak atau fiskus melakukan pemeriksaan lalu menemukan kekurangan pembayaran yang akan kemudian dituangkan kepada SKPKB atau surat ketetapan pajak kurang bayar. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Naomi Nanda Ide Santoso. Saya di sini akan membahas materi tentang hapusnya utang pajak. Jadi, utang pajak yang sudah timbul dapat dihapuskan dengan berbagai cara. Pada prinsipnya, dasar hukumnya terdapat pada Undang-Undang KUP pada pasal 12, 18, dan 22, serta diatur dalam PMK nomor 91/PMK-06/2006. Penghapusan utang pajak dapat terjadi apabila wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya baik secara lunas maupun secara cicilan, ataupun melalui mekanisme kompensasi pembayaran pajak yang lain. Selain itu, hak negara dapat gugur apabila masa daluarsa setelah 5 tahun, kecuali adanya tindak pidana perpajakan. Dalam kondisi tertentu, pemerintah dapat melakukan penghapusan administratif dengan alasan ketidakmampuan wajib pajak atau pertimbangan kemanusiaan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Emil Sofrandani. Dan di sini saya akan membacakan contoh kasus piutang pajak daluarsa senilai 461,78 miliar oleh Ditjen Pajak. Berdasarkan laporan LPH 2023 dari BPK, terdapat 187 ketetapan pajak senilai total 461,78 miliar rupiah yang sudah daluarsa penagihannya tetapi belum berhasil ditagih secara optimal. Selanjutnya, kita akan menganalisis kasus tersebut. Jadi, timbulnya hutang pajak pada kasus tersebut itu disebabkan karena adanya ketetapan pajak yang wajib pajak itu memang harus bayar. Dan setelah lewat tempo, jika tidak dibayar, maka hutang pajak tersebut akan menjadi penagihan dan dapat ditagih oleh Direktorat Jenderal Pajak. Lalu, hapusnya hutang pajak di sini itu berkaitan dengan daluarsa penagihannya. Artinya, setelah lewat jangka waktu tertentu, hak negara untuk menagih hutang pajak tersebut akan berakhir atau hapus. Halo semuanya, saya Enzi Oktavi Pratiwi. Di sini saya akan menganalisis problematika dari kasus tersebut. Jadi, yang pertama yaitu ada tagihan tidak optimal, yang dimana ternyata banyak sekali ketetapan pajak yang sudah lewat tempo, yang dimana mereka tidak menindaklanjutkan secara tegas seperti penyitaan. Yang kedua, itu adanya kehilangan penerimaan negara, yang dimana banyak sekali tagihan hutang pajak itu sudah daluarsa dan sama sekali tidak ditagih, sehingga pemerintah berpotensi kehilangan penerimaan dari pajak tersebut. Yang ketiga, adanya ketidakpastian hukum wajib pajak dan DJP, yang dimana ternyata wajib pajak banyak sekali tidak mengetahui apakah hutang pajak tersebut sudah daluarsa atau belum, sehingga DJP harus memonitor setiap periode agar tidak kehilangan hak tagihnya.
Halo, perkenalkan nama saya Daniel Farid dan saya akan menjelaskan solusi dari kelompok kami terkait dengan hutang pajak. Yang pertama itu ada peningkatan administratif penagihan. DJP perlu memperkuat sistem untuk mendeteksi kapan sih hutang pajak itu mendekati waktu daluarsa agar penagihan bisa dilakukan secara cepat tepat waktu. Lalu yang kedua ada peningkatan transparansi dan informasi kepada wajib pajak. Wajib pajak juga berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas agar mereka dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka. Lalu yang ketiga ada penegakan tindakan hukum atau administratif secara tegas. Jika wajib pajak itu tidak melakukan kewajiban pembayaran, maka harus perlu ditindak tegasi seperti penyitaan aset.